Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi mencari solusi yang akan tetap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info-info terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang restribusi Labu Jangkar Ruang Laut Provinsi Kepri dirampok 3 triliun per tahun. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dasar hukum pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mengelola potensi kelautan dalam ruang laut Provinsi Kepri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pengelolaan ruang laut dengan jarak 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi tentang kedudukan hukum pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan potensi ruang laut dengan jarak 0 sampai 12 mil. Dalam pendapat hukum tersebut, jaksa sebagai pengacara negara memberikan pendapat hukum secara umum ruang laut dengan jarak 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan legal opinion yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, sebetulnya pada tahun 2020 permasalahan pengelolaan ruang laut jarak 0 sampai 12 mil di Provinsi Kepulauan Riau ini sudah diuji dalam perkara non litigasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, dan kesimpulannya kewenangan pengelolaan ruang laut jarak 0 sampai 12 mil di Provinsi Kepulauan Riau menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi kenyataannya sampai hari ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih tidak berdaya. Pemerintah pusat begitu kekeh untuk tetap mengelola ruang laut berjarak 0 sampai 12 mil yang semestinya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Lalu mengapa pemerintah pusat begitu keras untuk tetap mengelola ruang laut jarak 0 sampai 12 mil di Provinsi Kepulauan Riau? Biar diketahui seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, ruang laut Provinsi Kepri dengan jarak 0 sampai 12 mil terdapat 50 jenis usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari 50 jenis kegiatan usaha itu, jika diakumulasikan dalam setahun dapat menghasilkan 3 triliun rupiah. Salah satu usaha yang sungguh sangat menjanjikan pemasukan besar bagi kas daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor penerimaan restribusi Labu Jangkar. Permasalahannya, walaupun sudah ada surat dari Menko Polhukam nomor B/00.00.01/12/2021 tanggal 20 Desember tahun 2021 yang pada prinsipnya memberikan hak kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menarik restribusi jasa Labu Jangkar di perairan jarak 0 sampai 12 mil. Namun sampai dengan tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Kepri yang wilayahnya 69% adalah perairan laut tidak dapat menikmati potensi daerahnya. Masih teringat dalam bayangan kita
Haji Ansar Ahmad setelah dilantik menjadi Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 yang lalu begitu semangat dengan menggebu-gebu menancap gas, bahkan melakukan action turun ke laut sambil mengamati secara langsung kegiatan labu jangkar di perairan Provinsi Kepulauan Riau yang sememangnya berada di tepi Selat Malaka. Lalu Gubernur Kepulauan Riau melakukan ekspos di beberapa media, memberikan harapan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahwa pengelolaan sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari sektor labu jangkar di laut jarak 1-2 mil Provinsi Kepulauan Riau akan mendongkrak pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau ratusan miliar per tahun. Sayangnya sampai dengan tahun 2020, 2021, 2022 pil pahit masih ditelan Pak Gubernur. Perjuangan Pak Gubernur patah di tengah jalan, bukan karena seorang gubernur tidak mampu. Pak Gubernur sudah optimal memperjuangkan dengan segala daya upaya, tetapi begitulah cerita Indonesia Raya. Lalu mengapa pemerintah pusat tetap ngotot untuk mengelola apa yang menjadi hak pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau? Sekian lama kami mengumpulkan data dan mencari informasi dalam satu investigasi yang dilakukan oleh M2TV. Hasilnya begitu mencengangkan. Mengapa Gubernur Kepri gagal memperjuangkan sumber pemasukan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari sektor labu jangkar? Jawabannya, jika Pak Gubernur berhadapan dengan negara, dalam hal ini pemerintah harus tunduk dan patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Tetapi yang menjadi tembok besar penghalang rakyat Provinsi Kepulauan Riau menikmati sumber pendapatan daerah dari sektor labu jangkar dan bisnis maritim adalah sekelompok pengusaha yang harus diakui mereka memiliki pengaruh besar di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mereka adalah para pemain bidang pelayaran yang sudah menguasai bisnis maritim di perairan Provinsi Kepulauan Riau puluhan tahun. Karena begitu besar pengaruh mereka, sehingga seorang menteri pun tunduk dengan keinginan mereka. Bahkan seorang menteri harus melakukan kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Mereka sekelompok pengusaha yang menguasai dan monopoli bisnis maritim di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki banyak fasilitas yang parkir di tepi Selat Malaka, dari sekitar perairan Pulau Karimun, Pulau Batam, Pulau Bintan sampai ke gugusan Pulau Tujuh, terutama Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas. Semua garis koordinasi sudah dikuasai dengan sempurna oleh sekelompok pengusaha ini. Semua petugas telah dibayar untuk menguatkan posisi mereka, dan siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia tidak akan ada pengaruhnya untuk para mafia bisnis maritim di perairan Provinsi Kepulauan Riau ini. Selat Malaka merupakan alur pelayaran internasional yang sangat ramai di dunia. Berdasarkan beberapa sumber informasi, dalam satu hari 100.000 kapal bertaraf internasional melewati perairan Selat Malaka. Harus diakui, hanya negara Singapura yang dapat benar-benar mengelola dan menikmati potensi alur pelayaran Selat Malaka. Sedangkan bagi Indonesia, khususnya Batam, Bintan, dan Karimun, hanya sekedar bisa mendengar cerita, tetapi optimalisasi pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari harapan. Hal ini karena salah satu faktor, pemerintah daerah harus berurusan dengan sekelompok pengusaha yang ingin menguasai potensi bisnis maritim di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
Penghasilan mereka dari bisnis labu jangkar per tahun menembus angka 2-3 triliun. Lalu bagaimana cara mafia ini bekerja? Berapa retribusi yang disetor kepada negara? Berapa penghasilan mereka? Dan bagaimana cara perhitungannya? Kita ikuti investigasi M2TV selanjutnya.